Selamat pagi anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada ya. Jumpa kembali bersama Pak Juju dalam pembelajaran matematika bagian yang keempat, masih di volume luas permukaan dan luas permukaan gabungan bangun ruang ya. Yang keempat kita akan membahas tabung. Tabungnya banyak kita jumpai dalam kehidupan, bangun-bangun berbentuk tabung. Ada seperti kaleng susu ya. Kemudian kaleng cat juga ada ya. Drum juga ya. Tabung mungkin kalian bisa menyebutnya drum ya. Nah, ini. Pengertiannya, tabung atau silinder namanya adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar. Jadi ada atapnya, ada alasnya. Dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Itu pengertian tabung ya. Nah, di sini ada tabung di mana ada alas, ada atap atau tutupnya, kemudian ada selimut tabung yang nantinya kalau dibuka berbentuk persegi panjang. Kemudian ada rusuknya seperti itu ya. Gambarnya ada di situ. Lalu bagian-bagian tabung tadi sudah ada juga gambarnya ya. Ada jari-jari lingkaran tabung, ada rusuk. Kemudian ada garis pelukis atau tinggi tabung ya. Kemudian ada diameter lingkaran tabung. Kemudian ada rusuk tabung di bagian bawah dan ada tinggi tabungnya ya. Tinggi tabung atau garis pelukisnya ya. Nah ini. Sama ya gambarnya. Pengertiannya lebih simpel ya. Tinggi tabung itu dari titik alas sampai ke titik atapnya. Ya. Di mana tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Jadi ada hubungannya erat sekali dengan lingkaran ya. Kemudian ciri-ciri tabung nih. Tabung memiliki 3 buah sisi, yaitu sisi alas, sisi tutup yang berbentuk lingkaran, dan juga disebut selimut yang berbentuk persegi panjang. Ada alas, ada tutup, dan ada selimut. Jadi 3 sisi itu. Kemudian memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk atas dan rusuk bawah. Tabung tidak memiliki sudut, ya, tidak ada sudutnya kalau tabung. Itu ciri-ciri tabung ya. Kemudian jaring-jaringnya bisa kamu lihat ketika sebuah tabung dibuka ya. Jaring-jaringnya seperti ini. Ada tutupnya, ada selimutnya, ada alasnya ya di bagian bawahnya. Nah, seperti ini misalkan contohnya. Jaring-jaringnya kalau dibuka ada lagi yang seperti ini, ada yang di bagian kiri atas dan kanan bawah serta persegi panjang. Kemudian kita akan menghitung bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung. Rumusnya dulu ya. Luas permukaan tabung adalah luas lingkaran atas atau tutup atau alas ya ditambah luas selimut. Jadi luas lingkaran alas itu ada VR lah rumusnya ya. VR kuadrat ya. Kemudian luas lingkaran tutup juga VR kuadrat ya. Maka luas lingkaran atas dan tutup itu 2 VR kuadrat ya. Karena VR ditambah VR kuadrat ditambah VR kuadrat ya. V-nya kan seperti biasa di pelajaran bangun datar. Lingkaran itu bisa menggunakan 20/27 atau 3,14. Nah, kemudian luas selimutnya itu 2 pi RT. Maka luas permukaan tabung adalah 2 kali luas lingkaran ya ditambah luas selimut tabung. Jadi luas permukaan tabung adalah 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT atau disederhanakan jadi seperti ini ya. 2 kali V kali R dikali dalam kurung R ditambah T. Dimana ada gambarnya seperti ini, bisa kalian perhatikan dari mana luas selimut tabungnya, rumusnya ya, bisa diperhatikan dengan seksama, bisa kalian pelajari dari gambar itu. Oke, itu untuk rumus luas permukaan tabung, bisa dipelajari lagi kalian. Lalu kita ke volume tabung.
Seperti biasa kalau bangun ruang itu selalu luas alas kali tinggi ya, luas alas kali tinggi. Ya, luas alas sebuah bangun, di alasnya berbentuk apa? Kalau bangun ruang itu dikalikan tinggi bangun ruang itu. Nah, maka luas alas tabung itu berbentuk alasnya lingkaran dan kali tinggi tabung. Jadi luas alas tabung berbentuk lingkaran, di mana luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Maka volume tabung adalah pi kali R kuadrat dikali tinggi tabungnya. Itulah rumus volume tabung. Baik, kita lanjut ke contoh soal ya. Dari penerapan rumus tadi atau pemakaian atau penggunaan rumus tadi ya. Dimana ada sebuah tabung ya. Ada gambar seperti ini dengan jari-jari lingkarannya. Kalau seperti itu separuh bagian berarti jari-jari ya, 14 cm jari-jarinya. Dan tinggi tabungnya adalah berapa? 10 cm. Pertanyaannya, berapakah LP, luas permukaan dan volume tabung ini? Nah, maka luas permukaan tabung adalah 2 kali pi kali R dikali R ditambah T, atau 2 kali pi dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah tinggi tabungnya. Kita masuk-masukannya, di mana jari-jari sama tinggi tabungnya udah ada. Di mana pi-nya menggunakan 22/7 karena sudah pernah Bapak ajarkan ya, di mana ada jari-jarinya ada kelipatan 7 atau bisa dibagi 7. Maka kita pakai 22/7 pi-nya. Berarti 2 kali 22/7 kali 14 dikali 14 ditambah 10. Seperti itu ya. Hasilnya 2 kali, dimana 14 kan bisa bagi 7, hasilnya 2 ya. Berarti 2 kali 22 kali 2 kali 24. Hasilnya 2112 cm persegi. Jangan lupa untuk luas itu menggunakan persegi atau pangkat 2 cm persegi. Kalau meter persegi ya. Lalu untuk volumenya itu pi kali jari-jari kuadrat ya, atau pi kali R kali tinggi tabung. 22/7 kali 14 kuadrat kali 10. Tinggi tabungnya 10, jari-jarinya 14. Maka 22/7 kali 196 kali 10 ya. Nah, dicek sendiri ya, 22 kali 28 kali 10. Hasilnya adalah 6160 cm kubik. Nah, untuk volume pakai pangkat 3. Cm kubik, meter kubik, desimeter kubik. Pokoknya jangan sampai ketinggalan pangkat 3-nya ya. Nah, kalian sering lupa menuliskan pada luas permukaan itu pakai pangkat 2 satuannya, satuan ukurannya, kemudian dalam volume suka lupa menuliskan kubik pada satuan ukurannya. Mungkin itu dari Bapak ya untuk tabung pada bagian keempat untuk bangun ruangnya ya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Silakan dipelajari lagi di video pembelajaran Bapak atau di channel-channel YouTube yang lain yang bisa menunjang kalian belajar. Tetap selalu semangat dalam situasi apapun ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.